Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Hukum Kepailitan yang diampu oleh Ibu Rilda Murniati akan memaparkan hasil diskusi kami yang kami tuangkan dalam makalah yang berjudul Analisis Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan Klaim Utang Piutang Perusahaan Marketplace Online Studi Putusan Nomor 38 garing PJDSU Strip Pilot garing 2024 garing PN Niaga Jakarta Pusat. Pertama, kita akan mengenal perkara apa yang akan kita analisis mulai dari identitas perkaranya. Pengadilan yang memeriksa adalah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kelas 1A khusus dengan nomor register perkara 38 garing PDTSU Strip Pilot garing 2024 garing PN Niaga Jakarta Pusat. Pemohon pilot di sini adalah yang pertama Prinsipal PT Konsultan Karya Sejahtera yang diwakili oleh Abdul Aziz sebagai direktur. Kemudian Abdul Aziz menguasakannya kepada Dendi Lim SHMH dan Daniel Haryanto SHMH dari Law Office LBP. Kemudian termohon pilot di sini prinsipal adalah PT Pintar Belanja Indonesia yang menguasakannya kepada Neti Pelubis SH dari Law Office Neti Pelubis SH and Partners. Kemudian di sini juga ada kreditor lain yang diangkat oleh pemohon dalam permohonannya. Yang pertama adalah kreditor lain 1 yaitu PT Aku Grosir Indonesia. Kemudian kreditor lain 2 yaitu PT Konsultan Usaha Nusantara. Kemudian calon kurator yang diajukan oleh pemohon yaitu Nur Farid SH. Kemudian ada 3 majelis hakim pemutus yaitu Yusuf Pranowo SHMH, Buyung Dwi Kora SHMH dan juga Bintang AL SHMH. Kemudian panitera pengganti adalah Nanik Rosida. Kita akan beralih kepada kronologi perkaranya. Yang pertama, dari tanggal 26 sampai 27 Oktober 2022, PT Konsultan Karya Sejahtera selaku pemohon pilot mencairkan pinjaman 1.500.000.000 rupiah kepada PT Pintar Belanja Indonesia selaku termohon pilot. Pinjaman ini dikenakan bunga 15%, sehingga total kewajiban menjadi 1.725.000.000 rupiah dengan jatuh tempo pelunasan pada 27 Oktober 2023. Kemudian pada Oktober sampai Desember 2022, termohon pilot terbukti memiliki utang kepada pihak lain melalui perjanjian pinjaman dengan kreditor lain 1 senilai 1.150.000.000 rupiah dan juga kreditor lain 2 senilai 2.300.000.000 rupiah. Kemudian pada tanggal 27 Oktober 2023, termohon pilot mengalami gagal bayar saat utang kepada pemohon pilot jatuh tempo. Ketidakmampuan melunasi kewajiban ini diklaim oleh termohon pilot akibat kerugian finansial dari persaingan ketat di sektor marketplace online. Kemudian pada Desember 2023 sampai Januari 2024, pemohon pilot mengirimkan 3 surat teguran atau somasi secara bertahap, namun seluruhnya diabaikan. Pengabaian ini secara definitif menetapkan status piutang menjadi utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. September sampai Oktober 2024, permohonan pernyataan pilot didaftarkan ke Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 26 September 2024. Dalam persidangan, termohon pilot secara terbuka mengakui utangnya dan tahapan pembuktian surat diselesaikan bersama kehadiran 2 deklarator lain tanpa pelibatan saksi maupun ahli. Kemudian pada 21 November 2024, Majelis Hakim pemutus untuk mengabulkan permohonan pilot seluruhnya dan menyatakan termohon pilot berada dalam keadaan pilot dengan segala akibat hukumnya. Majelis Hakim juga menetapkan Adeng Abdul Qahar SHMH sebagai hakim pengawas dan mengangkat Nur Farid SH sebagai kurator. Selanjutnya kita akan membahas 5 poin inti rumusan masalah yang kami diskusikan dalam makalah ini. Halo teman-teman, pembahasan pertama kita berfokus pada kualifikasi yuridis para pihak dalam kerangka kepailitan. Kita harus menguji kedudukan PT Konsultan Karya Sejahtera sebagai pemohon dan PT Pintar Belanja Indonesia sebagai termohon. Pada pasal 1 angka 2 UU KPKPU menetapkan kreditor sebagai pihak yang memiliki piutang dari perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. PT Konsultan Karya Sejahtera memenuhi kualifikasi kreditor ini berbekal fakta hukum yang terverifikasi. Pada tanggal 26 Oktober 2022, terdapat perjanjian pinjaman senilai 1.500.000.000 dengan pengenaan bunga 15%. Total kewajiban termohon mencapai 1.725.000.000. Pemohon mencairkan dana pada 27 Oktober 2022 sesuai bukti transfer rekening. Termohon memegang kewajiban melunasi seluruh utang paling lambat 27 Oktober 2023. Pemohon pilot diajukan pada 26 September 2024 menyusul tindakan termohon mengabaikan 3 kali somasi pada 11 Desember 2023, 27 Desember 2023, dan 14 Januari 2024. Majelis Hakim mengesahkan kedudukan hukum pemohon sebagai kreditor. Nah, kita beralih nih pada kedudukan termohon. Kita bisa lihat pada pasal 1 angka 3 UU KPKPU mendefinisikan debitur sebagai orang memiliki utang karena perjanjian atau undang-undang yang berlunasannya dapat ditagih. PT Pintar Belanja Indonesia memenuhi kualifikasi ini karena memiliki 3 tanggungan utang. Termohon berutang kepada pemohon senilai 1.725.000.000, termohon berutang kepada PT Aku Grosir Indonesia senilai 1.150.000.000,
dan termohon berutang kepada PT Konsultan Usaha Nusantara senilai 2 miliar 300 juta. Termohon secara terbuka mengakui utang-utang tersebut dalam persidangan. Termohon menyatakan keterlambatan pembayaran terjadi akibat tekanan keuangan dari persaingan usaha online marketplace. Pengakuan di muka sidang menyempurnakan fakta pelunasan utang dapat ditagih. Kedudukan PT Pintar Belanja Indonesia sah secara yuridis sebagai debitor. Majelis Hakim menguji legalitas formil representasi pada pihak mengacu pada pasal 98 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Direksi berwenang mewakili perbuatan hukum perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. Pihak pemohon diwakili oleh Direktur Abdul Aziz dan kuasa hukum dari Law Office LBP yang telah melengkapi berita acara pengambilan sumpah advokat. Pihak termohon memberikan kuasa kepada Neti P. Lubis dan Law Office Neti P. Lubis and Partners. Kreditor lain 1 diwakili oleh Direktur Pamelia Permatasari, kreditor lain 2 diwakili oleh Direktur Andre Rizaldi, kreditor lain 1 dan 2 menunjuk kuasa hukum yang sama dengan pemohon. Majelis Hakim menetapkan seluruh pihak memiliki legal standing yang terverifikasi untuk berperkara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya, Franky Rizky Rait, akan menjelaskan rumusan masalah 2, yaitu saya akan membahas tinjauan yuridis alasan pembenar pemohon pernyataan pilot. Analisis ini berpusat pada pemenuhan kualifikasi utang berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024. Pasal 1 angka 6 mensyaratkan utang harus timbul dari perjanjian atau undang-undang dan dapat dinyatakan dalam uang. Sultan Remi Sajadi merumuskan utang kepilitan mencakup seluruh kewajiban finansial dari perikatan yang dapat dikonvensi menjadi sejumlah uang tertentu. Fakta persidangan membuktikan utang bersumber pada instrumen perjanjian pinjaman modal kerja tertanggal 26 Oktober 2022. Nilai kewajiban terukur secara material. Pemohon mencairkan pokok pinjaman 1 miliar 500 juta rupiah melalui transfer pada 27 Oktober 2022. Kesepakatan menetapkan bunga 15% senilai 225 miliar. Total utang mutlak yang wajib dikembalikan termohon adalah 1 miliar 7.255 juta. Termohon mengakui kesulitan membayar utang tersebut yang secara langsung mengunci status perikatan menjadi fakta hukum final. Hal ini sejalan dengan pandangan M. Rahab bahwa utang harus bersifat liquid atau pasti dan tidak bergantung pada sengketa material yang berbelibat. Eksistensi utang ini memberi hak kepada kreditor untuk mengeksekusi harta kekayaan debitor sesuai pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat material kedua diatur dalam pasal 2 ayat 1 yang mewajibkan ketiadaan pelunasan atas utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Penjelasan pasal 2 ayat 1 menetapkan batas waktu pelunasan sebagai elemen konstitutif hak tagih. Sultan Remi Sajadi menjelaskan utang menjadi jatuh waktu apabila batas pelaksanaan prestasi terlampaui atau kreditor melakukan penagihan resmi melalui teguran hukum. Perjanjian mengunci pada akhir pelunasan pada 27 Oktober 2023. Permohon terbukti gagal membayar pada tanggal tersebut. Permohon memperkuat posisi hak tagih melalui 3 tahap somasi. Somasi pertama dikirim 11 Desember 2023, somasi kedua dikirim 27 Desember 2023, dan somasi ketiga dikirim 14 Januari 2024 dengan batas akhir 31 Januari 2024. Termohon mengabaikan ketiga teguran tersebut. M. Rahab menyatakan somasi yang diabaikan mengubah status terlambat berprestasi menjadi bukan prestasi yang menyempurnakan hak kreditor menuntut pemenuhan paksa. Majelis Hakim mengintegrasikan klausul perjanjian dan bukti somasi ini ke dalam rasio decidendi putusan. Rangkaian batas waktu dan peringatan ini mentransformasi klaim perdata menjadi kewajiban aktif. Pemenuhan unsur jatuh waktu dan dapat ditagih memberikan dasar yang kokoh bagi majelis hakim mengabulkan permohonan pilot. Saya serahkan kepada teman saya selanjutnya. Baik, saya Muhammad Zidan Ridho Putra dengan NPM 23.120.11262 di sini akan menjelaskan atau membedah rasio desidendi penerapan asas pembuktian sederhana oleh majelis hakim. Pemenuhan syarat konkursus kreditorium atau keberadaan minimal 2 kreditor adalah fondasi mutlak hukum. Kepilitan sesuai pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Jadi pemohon pilot menghadirkan PT Aku Grosir Indonesia sebagai kreditor lain 1 dan PT Konsultan Usaha Nusantara sebagai kreditor lain 2 dalam muka persidangan. Kreditor lain 1 menyerahkan bukti perjanjian pinjaman dan transfer dana senilai 1 miliar 150 juta rupiah. Kreditor lain 2 menyerahkan bukti serupa untuk piutang senilai 2 miliar 300 juta rupiah. Kehadiran instrumen surat ini secara faktual tanpa memerlukan saksi tambahan.
Jadi implementasi pasal 8 ayat 4 tentang pembuktian sederhana tereksekusi secara langsung melalui pengakuan terbuka dari termohon pilot. Termohon membenarkan eksistensi utang, pokok dan beban bunga 15% kepada pemohon maupun kepada kreditor lain. Pengakuan di ruang sidang merupakan alat bukti sempurna berdasarkan pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Termohon menyatakan kesulitan melunasi utang akibat ketatnya persaingan platform marketplace online. Jadi pengakuan ini melenyapkan perdebatan substansial mengenai validitas nominal utang di antara para pihak. Jadi majelis hakimnya mengkonversi pengakuan kesulitan keuangan tersebut sebagai bukti mutlak pemenuhan unsur gagal bayar. Termohon pilot menggunakan narasi kerugian bisnis untuk memohon perpanjangan waktu pencarian investor baru. Argumentasi ini merupakan kesesatan logika dalam prosedur hukum kepailitan. Pengadilan niaga beroperasi untuk mengeksekusi fakta objektif gagal bayar utang yang telah jatuh tempo. Pengadilan tidak memiliki kewenangan mengevaluasi rasionalitas ekonomi atau layar belakang sosiologis di balik kebangkrutan debitor maksud saya. MHD Subhan menegaskan pengadilan tidak berwenang memeriksa alasan material menderita kerugian bisnis selama utang jatuh tempo terbukti sah di muka sidang. Termohon seharusnya mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU apabila bermaksud merestrukturisasi bisnis bersama investor. Jadi majelis hakim ini menolak dalil persaingan usaha marketplace tersebut. Putusan berfokus pada validasi instrumen perjanjian pinjaman, bukti transfer dana, dan mengabaikan somasi pengakuan debitor. Mungkin poin yang bisa saya sampaikan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sekarang mari kita tinjau legalitas penunjukan perkara kepailitan dan akibat hukum putusan ini. Majelis Hakim menunjuk Adeng Abdul Qohar sebagai hakim pengawas berdasarkan pasal 15 ayat 1 UU KPKPU. Penunjukan ini memenuhi syarat formil karena dilakukan bersamaan dengan putusan pilot dan beliau merupakan hakim niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang tidak masuk dalam majelis pemeriksa perkara. Pemisahan ini menjamin objektivitas pengawasan terhadap pengurusan harta pilot. Majelis Hakim mengangkat Nur Farid sebagai kurator berdasarkan usulan pemohon. Pengangkatan ini sah karena memenuhi pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang mensyaratkan independensi dan batasan penanganan maksimal 3 perkara secara bersamaan. Kurator langsung memegang kewenangan menginventarisasi budal pilot dan menilai aset-aset digital perusahaan tersebut. Putusan pilot ini memicu transformasi status harta debitor secara seketika. Pasal 21 dan pasal 24 menetapkan sita umum atas seluruh kekayaan PT Pintar Belanja Indonesia berlaku surut sejak tanggal putusan 21 November 2024 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Sultan Remi Sahdani menegaskan sita umum ini bertujuan mencegah debitor mengalihkan hartanya untuk merugikan para kreditor. Segala perbuatan hukum termohon atas hartanya menjadi tidak sah. Transformasi ini berdampak luas. Kurator dapat membatalkan transaksi pengalihan aset tidak wajar sebelum putusan melalui akta pauliana sesuai pasal 41 UU KPKPU. Kurator berwenang memutuskan kelanjutan kontrak sewa server atau lisensi teknologi sesuai pasal 36 UU KPKPU. Penyitaan hukum atau eksekusi lelang oleh kreditor lain yang sedang berjalan wajib dihentikan seketika dan disatukan ke dalam budal pilot sesuai dengan pasal 31 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Putusan kepailitan memiliki daya laku serta-merta atau ulti furbach bich forad. Pasal 8 ayat 7 dan pasal 16 ayat 1 UU KPKPU memberikan wewenang kepada kurator untuk langsung mengeksekusi pengurusan harta sejak tanggal putusan diucapkan meskipun debitur mengajukan upaya hukum. Muhammad Hadi Suban menjelaskan penerapan putusan serta merta wajib dilakukan untuk mencegah debitur bertingkat buruk menyembunyikan hartanya selama masa tenggang pengajuan kasasi. Kurator berhak menyita rekening bank dan menyegel kantor perusahaan tanpa perlu menunggu putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila Mahkamah Agung kelak membatalkan putusan ini, pasal 16 ayat 2 menjamin segala perbuatan pengamanan aset yang telah dilakukan kurator tetap sah secara hukum dan mengikat debitor. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya. Pemaparan dari teman-teman saya sebelumnya memberikan landasan untuk merangkai putusan ini secara utuh.
Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 38 garing PTT Substrip Pilot garing 2024 garing PN Niaga Jakarta Pusat membuktikan pemenuhan seluruh unsur material dan formil Undang-Undang nomor 37 tahun 2004. PT Konsultan Karya Sejahtera berkedudukan sah sebagai kreditor dan PT Belanja Indonesia berkedudukan sah sebagai debitor. Permohonan pernyataan Pilot dikabulkan dengan bersandar pada pemenuhan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 melalui instrumen perjanjian pinjaman tertanggal 26 Oktober 2022 senilai 1.725 juta rupiah. Utang tersebut terbukti telah jatuh waktu pada 27 Oktober 2023 dan gagal ditagih melalui 3 kali somasi hukum. Majelis Hakim menerapkan prinsip pembuktian sederhana sesuai pasal 8 ayat 4 UU nomor 37 tahun 2004 dengan memvalidasi kehadiran kreditor lain yaitu PT Aku Grosir Indonesia dan juga kreditor lain 2 PT Konsultan Usaha Nusantara. Majelis Hakim menggunakan pengakuan ketidakmampuan bayar dari termohon untuk menolak dalil kerugian persaingan bisnis. Penetapan perangkat kepailitan dilaksanakan sesuai dengan pasal 15 Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 melalui penunjukan Abdeng Kabdul Kohar sebagai hakim pengawas dan pengangkatan Nur Farid sebagai kurator. Putusan pernyataan Pilot memicu akibat hukum berupa peletakan sita umum atas seluruh harta kekayaan PT Pintar Belanja Indonesia sejak tanggal putusan diucapkan, yakni pada 21 November 2024 pukul 00 WIB. Sesuai pasal 21 dan pasal 24 Undang-Undang nomor 37 tahun 2004. Putusan tersebut berstatus dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau Untivebar Fitch Forward sesuai dengan pasal 8 ayat 7 Undang-Undang nomor 37 tahun 2004. Status ini memberikan wewenang kepada kurator untuk mengeksekusi pengurusan dan pemberesan harta Pilot saat itu juga, meskipun pihak debitor menempuh upaya hukum lanjutan. Pembahasan ini menutup analisis kelompok 1 terhadap perkara kepailitan perusahaan marketplace online ini. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.